Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai fungsi logaritma. Tentunya kita akan belajar dari bentuk logaritma awal, bentuk logaritma dasarnya. Sebelum kita mempelajari logaritma, kita harus sudah memahami tentang bentuk pangkat dan tentunya sifat-sifat dari bentuk pangkat atau bentuk eksponen. Karena logaritma dan eksponen itu adalah dua hal yang saling keterkaitan. Jadi kalau kita misalkan bentuk logaritma itu apa, kita kembali dulu ke bentuk pangkat ya. Kalau bentuk eksponen atau bentuk pangkat itu biasanya bentuknya seperti ini. A pangkat B sama dengan C. Nah, kalau dilogaritmakan bentuknya adalah seperti ini. A log C sama dengan B. Jadi konsepnya adalah kalau eksponen yang dicari itu adalah hasilnya. Sedangkan untuk logaritma, si C yang di sini tadi dia jadi di sebelah sini. Hasilnya ada di sini, tapi yang dicari adalah B. Berarti ketika kita belajar logaritma, ketika kita menjadikan logaritma sebagai topik bahasannya, maka yang kita cari adalah si pangkatnya. Kalau ini eksponen, yang kita cari adalah hasilnya. Kita lihat contohnya ya. Contohnya seperti ini. Misal ada 2 pangkat 4, itu ketika kita jumlahkan, misalkan untuk bentuk perpangkatannya ya, ada 2 pangkat 4 sama dengan berapa. Nah, ini adalah ketika kita bicara tentang eksponen. Karena kita mencari hasilnya. 2 pangkat 4 itu hasilnya adalah 16. Tapi ketika kita bicara logaritma, berarti bentuknya seperti ini. 2 log 16 sama dengan berapa. Jadi yang ditanyakan itu adalah si pangkat yang ini yang kita cari. Cara membacanya atau cara memahaminya itu adalah 2 pangkat berapa yang hasilnya 16. 2 pangkat berapa yang hasilnya 16, berarti hasilnya adalah 2 pangkat 4. Itu berarti karena di sini logaritma ada beberapa basis yang digunakan, biasanya basisnya itu ada 2, 3, 4 gitu. Jadi bisa bentuknya 2 log atau 3 log atau 4 log. Jadi patokannya angka di sini itu adalah kalian jadikan perhitungannya. Kalau misalkan 2 log berapa, berarti ini adalah kalian cek aja 2 log, misalkan 2 log 32 nih. Kalian nggak tahu 32 itu 2 pangkat berapa. Ini papai aja diurut. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5 dan seterusnya. Kemudian ini 3 log 81 misalkan, berarti patokannya adalah 3. Berarti kalian cari 3 pangkat 2 itu 9, 3 pangkat 3 itu 27, 3 pangkat 4 itu 81. Berarti 3 log 81 itu sama dengan 4. Begitu. Itu jadi untuk konsep awal dari logaritma itu adalah kebalikan dari eksponen. Jika eksponen dicarinya hasil, logaritma itu dicarinya adalah pangkatnya. Oke, sekarang di eksponen kemarin kita sudah belajar ada beberapa sifat-sifat dari perpangkatan ya. Nanti kalian boleh cari-cari lagi sifat untuk perpangkatannya. Oke, sebentar Ibu coba tambahkan dulu ya untuk sifat perpangkatannya. Oke, ini sudah Ibu tambahkan untuk sifat eksponen ini ya. Sifat eksponen atau sifat bentuk pangkat. Dari mulai bilangannya dikali, pangkatnya ditambah, kemudian pangkat dipangkatkan lagi, kemudian kalau ada pangkatnya di luar itu milik semuanya. Ini kita pernah belajar, pernah membahas di kelas 10 materi eksponen, dan di kelas 11 matematika lanjut awal sebelum kita membahas polinomial, kita juga sempat balik lagi ke sifat-sifat eksponen ini. Nah, sekarang akan kita bandingkan dengan sifat-sifat logaritma. Yang sebelah sini ada sifat logaritma. Kurang lebih hampir sama konsepnya. Kita coba lihat. Ini untuk sifat logaritmanya. Nah,
Kalau di eksponen itu ada karena di perpangkatan ya, ada sifat yang mirip dengan nomor satu ini. Sifat nomor satu itu ketika si A log A atau bilangannya sama, kayak misalkan 2 log 2 atau 3 log 3, jadi bilangan basis sama bilangan yang sebelah sininya itu sama gitu. Kalau ada yang bentuk seperti ini sama dengannya 1. Karena kan kalau dibaca 2 pangkat berapa yang hasilnya 2 atau 3 pangkat berapa yang hasilnya 3, itu pasti hasilnya 1 gitu. Di eksponen pun ada jawaban yang selalu hasilnya 1, yaitu adalah A pangkat 0. Nih yang ini. A pangkat 0 itu selalu 1. Jadi kalau di eksponen sifatnya seperti ini, A-nya harus pangkat 0 baru dia 1. Tapi kalau di logaritma, syaratnya itu adalah si basis dengan bilangan yang di bawahnya, bilangan utamanya itu harus sama. 2 log 2 atau 10 log 10 itu hasilnya 1. Itu sifat yang pertama. Sekarang kita lanjut ke sifat yang kedua. Ada juga A log 1 sama dengan 0. Nah, yang ini kebalikan dari si sifat yang eksponen tadi. Kalau yang tadi di sini dicarinya hasil kan, A pangkat berapa yang hasil A pangkat 0 hasilnya 1. Kalau yang ini berarti A pangkat berapa yang hasilnya 1, itu adalah A pangkat 0. Jadi sifat yang nomor 6 ini berhubungan dengan sifat yang nomor 2 logaritma. Contohnya ada 2 log 1, berarti itu hasilnya adalah 0. Ada 5 log 1, itu hasilnya 0 berdasarkan sifat yang nomor 2. Oke, selanjutnya sifat yang nomor 3 nih. Ada A log X ditambah A log Y, itu kita coba perhatikan ya. Ada A log X, kemudian sebelah sini ada A log Y. Bentuknya akan berubah menjadi A log X dikalikan Y. Itu mirip dengan sifat eksponen. Yang mana? Kan kalau ini ditambah jadi kali ya. Kalau di sini kebalikannya, bilangannya dikali, pangkatnya ditambah. Gitu. Jadi di sini jika bilangannya sama nih basisnya, syaratnya itu harus sama. Kalian perhatikan di sini, ini A, ini juga A. Berarti untuk yang bentuk nomor 3, ini tadi bentuk nomor 1 ya, kita bedakan warnanya. Ini bentuk nomor 2, bentuk nomor 3 warna merah itu ya. Bentuk nomor 3, contoh-contohnya, syaratnya itu harus sama bilangan basisnya. Berarti kalau misalkan ada 3 log 5 ditambah dengan 3 log 4, ini nantinya akan berubah menjadi 3 log bilangan ininya tuh dikalikan. Nih. Berarti hasilnya 3 log 20. Gitu. Kalau bisa dikerjakan, bisa dengan hafalan, boleh 3 log 20, 3 pangkat berapa yang hasilnya 20? Kalau secara bilangan bulatnya nggak ada ya. Kalau kalian mau cek di kalkulator, boleh kalian bisa gunakan kalkulator saintifiknya kalian. Bisa dicari. Cara mencarinya seperti biasa aja, pencet 3 kemudian log baru 20. Kemudian sifat berikutnya, sebentar. Ya, sifat berikutnya adalah pembagian sama dengan eksponen. Kalau bagi itu hubungannya dengan pengurangan ya. Jadi di sini kalau ada bentuk A log X dikurangi dengan A log Y, nanti bentuknya akan sama dengan A log X dibagi Y. Jadi kalau tambah itu jadi perkalian, kalau dikurang jadi dibagi. Tapi yang harus diingat itu adalah si basisnya. Jadi bilangan yang di atas ini harus sama. Nah, misalkan 2 log 8 ditambah 2 log 4. Berarti nantinya itu si hasilnya akan sama dengan 2 log 8 dibagi 4 gitu.
2 log 8 dibagi 4, ini belakangnya kita bagi seperti biasa. Berarti ini hasilnya adalah 2 log 8 bagi 4, 2 ya. Kalau ada 2 log 2, tadi sifat yang pertama, berarti 2 log 2 itu sama dengan 1. Begitu. Jadi untuk mengerjakan satu soal, kalian bisa menggunakan beberapa sifat. Jadi nggak cuma sifat nomor 1 aja, nggak cuma sifat nomor 4 aja. Begitu. Terus kita lihat sifat yang nomor 5 di sini. Sifat nomor 5 itu adalah ketika bentuknya ada lognya berpangkat. Jadi contohnya misal 2 log 8 itu kan kalau dihitung secara manual ya, 2 log 8 itu kan jawabannya 3 ya, karena 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya jadi seperti ini. 8 itu kan sama dengan 2 pangkat 3 ya. 2 log 2 pangkat 3. Nah, si 3 yang di sini boleh pindah ke depan. Jadi bilangannya di bawah. 3 dikalikan 2 log 2. Nah, 2 log 2-nya ini berapa tadi? Kalau ada bilangan yang sama, 2 dan 2, berarti dia 1 kan hasilnya. Berarti 3 kali 1, ini hasilnya 3. Atau contoh yang lainnya. Misal ada bentuknya 2 log 2 pangkat 4 ditambah 2 log 3 pangkat 2. 3 deh ininya. 3 log 3 pangkat 2. Nanti ini bisa dikerjakannya begini. Ini kan ada pangkat di atas nih. Pangkatnya boleh disimpan ke depan. Jadi 4 ini jadi di depan, dikalikan dengan 2 log 2, ditambah 2 ini kita taruh di depan juga. Berarti 2 kali 3 log 3. Ada 2 log 2, ada 3 log 3. Artinya dia akan berubah jadi 1. Berarti ini 4 kali 1 tambah 2 kali 1. Berarti hasilnya adalah 6. Begitu. Jadi sifat-sifat dari logaritma ini semuanya itu bisa diterapkan di berbagai soalnya. Jadi nanti kalian bisa mencoba untuk mengerjakan soal-soal dengan sifat-sifat yang ini. Oke, selanjutnya kita coba lihat yang nomor udah warna peach nomor 6. Yang ini ya, sifat nomor 6. Ada A pangkat N log X pangkat M. Jadi kalau kalian menemukan bentuknya pangkat, kalau ini tadi pangkatnya yang di belakang nih, gimana kalau di basisnya juga ada pangkat? Jadi contohnya 3 pangkat 2 log 2 pangkat 5, bentuknya begini. Nah, kalau ada seperti ini, kita lihat nih tadi sifatnya itu adalah A pangkat N log X pangkat M. M-nya yang di belakang, N-nya yang di depan. Nantinya jadi M per N. Kita terapkan di sini, M-nya yang di belakang, N-nya yang di sini. Berarti ini adalah M, ini adalah N. Kan jadinya M per N ya. Berarti 5 per 2 dikalikan dengan 3 log 2. Begitu. 5 per 2-nya kalau bisa diperkecil silahkan. Kalau mau pakai koma-koma boleh, mau dibuat pecahan pun boleh. Terus penyelesaiannya gimana setelah ini? Biasanya dikerjakannya itu dengan bentuk desimal, karena 3 log 2-nya itu hasilnya adalah desimal. Gitu. Nah, untuk nilai dari 3 log 2, karena dia bukan bilangan perpangkatan yang bilangan bulat ya, jadi kalian boleh menggunakan kalkulator untuk perhitungannya. Cara menghitungnya yaitu dengan tinggal pencet aja 3, kemudian log, baru 2. Hasilnya itu adalah 0,90. Berarti 5 bagi 2 itu kan 2,5 ya. Berarti 2,5 dikali dengan ini. Jadi nanti tinggal kita hitung, kita coba hitung, berarti ini hasilnya adalah 2,257 sekian, 2577 sekian. Berarti kalau kita bulatkan
jadi 2,26 begitu. Ini pembulatan ya. Itu adalah sifat yang nomor 6. Jadi ketika ada bentuk yang seperti ini, kalian bisa pangkatnya jadi di depan, tapi jadinya M per N. Oke, selanjutnya ada lagi untuk yang sifat nomor 8. Nomor 7 kita lewat dulu nih, nomor 8. Karena nomor 7 kalian bisa nanti gunakan ketika mengerjakan soal. Nomor 8 itu sama seperti eksponen. Kalau di eksponen kalian bisa mengubah pangkat positif jadi negatif atau sebaliknya. Nih, pangkat negatif bisa berubah jadi positif tapi jadi 1/. Ini pun logaritma ketika kalian punya bentuknya itu adalah A log X, bisa jadi X log A asalkan jadi 1/. Jadi contohnya nomor 8 ya, misalkan di sini. Misalkan ada 2 log 3, itu bisa berubah jadi 1/3 log 2. Nah, bentuk seperti ini untuk apa? Untuk nanti menyederhanakan bentuk-bentuk dari logaritma supaya nanti bisa ditambah atau bisa dikurang gitu. Terus selanjutnya yang nomor 9. Nomor 9 kita sebelah sini. Ada bentuk A log X dikalikan dengan X log B, maka hasilnya adalah A log B. Kita perhatikan bentuknya A log X, kemudian X-nya di atas sini sama log B. Hasilnya itu adalah A-nya dari yang depan, B-nya dari yang belakang. Berarti bentuk seperti ini, kita lihatnya contohnya begini. 2 log 5 dikali dengan 5 log 6, maka hasilnya itu adalah 5 ini sama 5 ini tuh ibaratnya dicoret gitu. Jadinya tinggal depan ini sama belakang. Berarti 2 log 6. Nah, 2 log 6 berapa? 2 log 6 bukan bilangan bulat lagi pangkatnya, berarti harus dicari dengan kalkulator. Tinggal dihitung seperti yang sebelum-sebelumnya, tinggal pencet 2, kemudian log, baru 6, baru kalian sama dengan hasilnya adalah 1,56. Ini hasil pembulatan. Begitu. Jadi di sifat-sifat logaritma yang harus kalian hafalkan, harus kalian pahami. Ini nomor 9 ya, ada di sebelah sini ya. Gitu. Supaya nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan yang harus menggunakan penyederhanaan dari bentuk sifat-sifat logaritmanya. Oke, untuk bentuk dan sifat logaritmanya videonya dicukupkan dulu sekian. Nanti Ibu buatkan videonya lagi untuk pengerjaan contoh soalnya dan juga contoh soal yang menggunakan penerapan logaritma di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.